kalian kembangkan di kawah sawit. Hebat. Kali ini, Natasha kembali hadir membawa kisah dan pandangan inspiratif dari sosok yang luar biasa, Bapak Wayan Supatno, seorang pelaku usaha peternakan dan penggerak ekonomi sirkular dari Kalimantan Tengah. Beliau baru saja menerima kunjungan istimewa dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang meninjau langsung peternakan sapi PT Bina Jaya Abadi atau BJA Farm, sebuah pusat hilirisasi inovasi ekonomi sirkular nol limbah, sekaligus balai pendidikan agropreneur di Pangkalan Bun. Dari kunjungan itu lahirlah sebuah refleksi dan harapan tulus untuk pemerintah agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan pelaku usaha daerah. Mari kita dengarkan bersama harapan untuk pemerintah dari Bapak Wayan Supatno. Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta rombongan meninjau langsung peternakan sapi di BJA Farm. Bagi Bapak Wayan, kunjungan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kerja keras pelaku usaha peternakan lokal. Beliau sangat bersyukur karena dengan pertemuan tersebut banyak hal penting didiskusikan tentang sinergi, inovasi, dan semangat membangun negeri melalui sektor peternakan. Dan inilah 3 pesan penting yang beliau sampaikan sebagai harapan untuk pemerintah. Selama berinvestasi di Kalimantan Tengah, beliau bersyukur karena masyarakatnya ramah, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah pun sangat mendukung. Semua itu menjadi dorongan kuat untuk terus berinovasi dan berkembang. Namun, beliau punya satu permohonan sederhana, agar jalan menuju peternakan sepanjang 1,8 km dapat segera diaspal. Jalan itu menjadi akses utama bagi para tamu, pakar, dan pelatih peternakan yang sering datang berkunjung. Kondisinya sangat rusak, tentu sangat mengganggu. Selain itu, beliau berharap agar pungutan liar dan praktik tidak sehat di instansi pemerintah dapat dikendalikan. Karena hal-hal semacam itu bisa mematikan semangat investasi dan menghambat terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut beliau, selama ini anggaran negara untuk program swasembada sapi sudah sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Namun hasilnya belum tampak nyata. Program seperti 1000 desa 1000 sapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih memperhatinkan lagi, masih banyak terjadi pemotongan sapi betina produktif. Padahal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sudah jelas melarangnya. Sebagai solusi, Bapak Wayan telah membuktikan sendiri bahwa pemberdayaan rakyat lewat koperasi dan BUMDes bisa berhasil dengan memanfaatkan kredit usaha rakyat berbunga rendah tanpa jaminan tambahan selain sapinya. Ia telah menyalurkan lebih dari 1.300 ekor sapi bunting ke berbagai daerah. Kini, model ini terbukti berhasil. Sapi-sapi tersebut berkembang biak di tengah masyarakat, terutama di kawasan perkebunan sawit. Di sana, limbah sawit seperti bungkil dan solit dijadikan pakan. Sementara kotoran sapi diolah menjadi pupuk alami, sebuah konsep luar biasa yang disebut ekonomi sirkular nol limbah, di mana semua saling terhubung dan tidak ada yang terbuang. Bapak Wayan menegaskan, sudah saatnya Indonesia berhenti mengekspor bahan mentah yang bernilai tinggi.
Perusahaan sawit sudah mendapatkan keuntungan besar dari CPO, PKO, dan cangkang. Namun anehnya, bungkil sawit yang merupakan bahan baku utama pakan ternak malah diekspor ke luar negeri. Padahal Indonesia masih kekurangan protein hewani. Data menunjukkan angka stunting nasional masih tinggi, mencapai 20,6%. Sementara di negara maju rata-rata hanya 2% saja. Dengan 8 juta ton bungkil sawit yang kita hasilkan setiap tahun, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkannya untuk memperkuat sektor peternakan dalam negeri, bukan malah menjualnya ke luar negeri dengan harga murah. Di akhir pesannya, Bapak Wayan Supratno mengingatkan kita semua bahwa hilirisasi sejati bukan hanya slogan. Tanpa tindakan nyata, tanpa keberanian berubah, semua hanya akan menjadi wacana tanpa hasil bagi rakyat. Hasil riset dan inovasi tidak boleh berhenti di meja kerja, tapi harus hidup dan memberi manfaat bagi petani, peternak, dan masyarakat luas. Itulah suara dan harapan dari lapangan, dari mereka yang benar-benar bekerja dan berjuang untuk negeri. Dari BCA Farm, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Matasa mengabarkan, semoga pemerintah dan masyarakat terus bersinergi mewujudkan Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdaulat pangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Matasa agar semangat membangun dari desa terus kita suarakan.